Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hozairi dengan materi sistem pendukung keputusan dengan metode MORA, Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Para mahasiswa sekalian, kalau di pertemuan kemarin kita membahas metode eh, beberapa metode di dalam SPK. Ada metode TOPSIS, ada metode AHP dan seterusnya. Kita sekarang masuk kepada metode MORA. Nah, mahasiswa sekalian, metode MORA ini diperkenalkan oleh Browner dan Zavatkas pada tahun 2026. Dan metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Metode MORA memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari satu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Nah, MORA memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang bertentangan, di mana kriteria dapat bernilai menguntungkan, itu disebut dengan benefit, atau yang tidak menguntungkan nanti masuk pada variable cost. Nah, tahapan MORA yang pertama adalah menentukan nilai kriteria dan bobot alternatif. Yang kedua, merubah nilai kriteria menjadi matrik keputusan. Yang ketiga, melakukan proses normalisasi dan optimasi atribut. Nah, keempat, mengurangi nilai maksimas dan minimal. Nah, berikutnya yang kelima, menentukan ranking dan hasil perhitungan MORA. Nah, mahasiswa sekalian, selanjutnya yang pertama, menentukan nilai kriteria, bobot kriteria dan alternatif. Menginputkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada satu alternatif, di mana kriteria tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan dan memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Nah, yang kedua yaitu merubah nilai kriteria menjadi sebuah matriks keputusan. Nah, semua nilai yang berada pada masing-masing kriteria direpresentasikan menjadi matrik keputusan, di mana X11 ini adalah matriks kriteria 1, alternatif 1 dan seterusnya. Yang ketiga, normalisasi pada metode MORA. Nah, tujuannya ini untuk dilakukan proses normalisasi. Nah, normalisasi untuk menyatukan setiap elemen, ya, setiap elemen matrik, sehingga elemen pada matrik memiliki nilai yang seragam. Xij sama dengan Xij dibagi akar jumlah matrik yang tadi dihitung. Selanjutnya, mengoptimasi nilai atribut dengan cara melakukan normalisasi dikali dengan bobot pada masing-masing kriteria. Nah, mahasiswa sekalian, yang keempat baru melakukan mengurangi nilai maksimal dan minimal max, ya. Atribut yang
atribut yang lebih penting ditandakan dengan perkalian dengan bobot yang sudah ditentukan, koefisien signifikasi atau disebut dengan koefisien signifikasi. Nah, pertimbangan perhitungan atribut bobot menggunakan persamaan berikut, di mana YI sama dengan sigma ini, di mana bobot WC XIC dikurangi dengan sigma bobot WC WIC. Nah, setelah didapat yang nilai max dan nilai mins, maka yang kelima adalah menentukan ranking dari hasil perhitungan Mora. Nah, penentuan ranking dilakukan berdasarkan nilai terbesar dari perhitungan yang telah dilakukan. Nah, berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan proses percobaan perhitungan. Ini ada contoh sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen tenaga kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin, seperti contoh soal pada metode yang lain. Nah, posisinya yang dibutuhkan hanya 2 orang. Kriteria yang pertama adalah pengalaman kerja disimbolkan dengan C1, pendidikan disimbolkan dengan C2, usia, status perkawinan, dan alamat. Ini kriterianya. Berikutnya, kita harus membagi mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost, karena nanti rumusnya akan berbeda. Nah, di sini di contoh ini yang masuk benefit adalah C1, C2, dan C3. Sedangkan yang masuk cost adalah C4 dan C5. Nah, pembobotan berikutnya adalah memberikan bobot pada masing-masing kriteria dengan total bobot sama dengan 1 atau 100%, di mana masing-masing kriteria ini yang menentukan bobot adalah pengambil keputusan. Kecuali nanti dengan model group decision, yaitu bisa menggunakan banyak pengambil keputusan, nanti dijadiin satu mana yang akan diperoleh nilai bobot tersendiri. Bisa saja dengan menggunakan metode AHP. Jadi nilai bobotnya dihitung berdasarkan tingkat kepentingan pada masing-masing kriteria oleh pengambil keputusan, sehingga nanti nilai bobot ini tidak hanya serta-merta ditentukan langsung secara langsung oleh pengambil keputusan, tetapi masih mempertimbangkan banyak pertimbangan dari masing-masing kriteria. Nah, sedangkan untuk alternatifnya ini ada 5 kandidat, yaitu A1 sampai A5. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan penilaian alternatif untuk masing-masing kriteria. Ini diperoleh nilai di survei teman-teman sekalian berdasarkan satuan yang ada pada masing-masing kriteria. Nah, untuk nilai benefit tadi itu menggunakan pendekatan max, sedangkan untuk cost itu masuk pendekatan minimum. Nah, merubah nilai kriteria menjadi nilai matriks. Nah, di kriterianya kita masukkan ke dalam matriks. Nilai yang tadi tersebut kita masukkan ke matriks. Berikutnya, setelah kita melakukan proses pemasukan ke nilai matriks, maka kita hitung normalisasi pada masing-masing metode Mora. Untuk Q1, C1 ini masuk max, ini adalah rumusnya 0,5 ditambah 0,8 ditambah 1 ditambah 0,2 ditambah 1 sama dengan 1,712. Nah, dengan cara yang sama nanti diperoleh 0,5 dibagi nilai max tadi.
sama dengan 0,2. Nah, dengan cara yang sama untuk C2, C3 itu sama. Nah, yang berbeda nanti ada pada C5 dan C6. Ya, ini yang masuk pada nilai minimum. Nah, inilah hasil proses normalisasinya. Setelah hasil normalisasi, maka kita kalikan dengan nilai bobot. Ya, nilai bobot yang tadi diberikan oleh pengambil keputusan. Berikutnya, setelah nilai normalisasi dikalikan dengan nilai bobot, maka selanjutnya adalah menghitung menentukan nilai YI menggunakan persamaan tadi untuk nilai maksimum dan minimum, sehingga didapatkan nilai YI max dikurangi minimum untuk masing-masing alternatifnya. Jadi untuk alternatif 1 C1 ditambah C2 ditambah C3. Sedangkan untuk yang minimum C4 tambah C5. Ini adalah nilainya. Nah, selanjutnya untuk menentukan ranking dari hasil perhitungan murah, maka dilihat dari YI-nya tadi. Di mana YI yang terbesar itu adalah nilai yang diprioritaskan. Sedangkan untuk studi kasus ini yang diprioritaskan adalah alternatif kedua, yang kedua adalah alternatif 1, yang ketiga adalah alternatif kelima, keempat adalah alternatif ketiga dan 4. Nah, nilai terbesar ada pada A2 yaitu 0,238 dan A1 0,17. Sehingga Dion Pratama dan Doni Prakosa adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Dion Pratama dan Doni Prakosa terpilih untuk posisi operator mesin. Nah, dengan cara yang sama, silahkan adik-adik mahasiswa sekalian mengerjakan untuk studi kasus pemilihan perusahaan strateginya untuk mengembangkan bidang usaha yang lain. Nah, ini hampir sama dengan contoh yang awal-awal. Nanti silakan penyelesaiannya menggunakan metode murah. Nah, ini nilai alternatifnya juga sudah ditentukan sehingga kalian tinggal melakukan proses perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih, selamat mencoba artikel materi ini. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Saiful Rahman yang telah berbagi dan saya mengutip beberapa materinya sehingga terselesailah materi ini. Terima kasih Bang Saiful Rahman, sukses selalu, sehat selalu. Selamat mencoba adik-adik mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.